Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan kewajiban ditambah dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sampaikan kepada keluarganya, sahabat dan orang-orang saleh istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini malam ke 17. Malam 17. Ada yang malam ke 18. Yang puasa duluan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sangat banyak, sangat luas sekali. Termasuk rahmat kita di dunia dan rahmat kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat artinya rahmah itu kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah. Dan orang-orang di dunia ini yang memiliki keimanan, ketakwaan, maka dia tidak risau dengan kehidupan di dunia ini. Dia tidak risau dengan tubuhnya. Dia tidak risau dengan harta benda yang dia miliki. Tidak risau dengan kehidupan yang sulit atau kehidupan yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya itu Allah uji supaya nanti manusia lulus atau tidak mendapatkan surga. Kalau kita orientasinya di akhirat kelak surga, maka kita tidak risau dengan tubuh kita. Mau kita tubuhnya hitam, mau kita pesek, mau kita pendek, ya terserah. Itu adalah sementara. Termasuk kita miskin, kita kekurangan harta, kita kaya, adalah semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atau tidak bersyukur. Bapak Ibu semua sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang dia ini dirindukan oleh surga. 4 golongan dirindukan oleh surga. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan surga ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yang dirindukan surga adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah shaim, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari 4 ini yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tidak ada bacaan yang semulia Al-Quran. 1 huruf Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran 10 pahala, 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca ayat, membaca surat,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita banyak pahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Qur'an wahai kalian semuanya, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat itu sebagai bentuk pertolongan, menolong. Syafi'an atau syafaat adalah menolong di hari kiamat kelak. Kemudian jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu hafizul lisan, lisannya terjaga. Rasulullah memberi peringatan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir nanti yang akan datang, maka berkatalah baik atau lebih baik diam saja. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kita jaminan. Man yadmanuli, man yadmanuli baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaminku, dia menjaga antara dua lihyah, antara kumis dan jenggot, itu lisan atau mulut kita, dan antara rijlaihi, antara dua kaki, yaitu kemaluan, maka saya akan jamin dia masuk surga. Lisan ini, mohon maaf banyak yang terjadi pada ibu-ibu. Lisan ini banyak yang menjerumuskan ke dalam neraka adalah bagian ibu-ibu. Dan kemaluan ini adalah bagian laki-laki. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada hari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di surga itu ada sebuah pintu surga yang sangat besar, namanya ar-rayyan. Tidak akan masuk dalam surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, selainnya tidak boleh memasuki. Itulah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada 4 orang-orang yang dirindukan surga. Surga rindu kepada orang tersebut. Pertama, dia membaca Al-Quran. Al-Quran selalu berada di hatinya. Lisannya terjaga dari kata-kata atau untuk menjelekkan orang lain, terjaga dari hal-hal yang kotor. Kemudian dia wad'amul ji'an, dia yang ketiga tadi adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.